Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Tata ibadah bulan Bahasa dan Budaya Minggu 3 Mei 2020 akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lia Voice Lobo STH. Marilah kita mengheningkan diri sejenak di hadapan Tuhan dan berhening diri menyapa Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Kami mencari Engkau dan merindukan Engkau. Segenap jiwa kami mendambakan Engkau ya Tuhan, bagai tanah yang kering dan gersang merindukan hujan. Demikianlah kami merindukan Engkau. Semoga kami boleh memandang Engkau di dalam bait-Mu dan boleh menyaksikan kuasa serta kemuliaan. Sebab cinta-Mu lebih bernilai daripada kehidupan, maka kami pun bernyanyi memuji Engkau. Demikianlah kami hendak memuji Engkau senantiasa, serta demi nama-Mu kami mengangkat tangan dan hati kami. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama, Muliakan Tuhan Allah dalam bahasa Roteti. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Silakan duduk. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian pagi ini terpilih dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 31 dan 32. Injil Lukas pasal 24 ayat 31 dan 32, begini bunyi firman Tuhan. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kita menyambut nats pembimbing ini dengan melakukan Kidung Jemaat 408, baitnya yang pertama. Oh
pengakuan dosa. Marilah kita menundukkan kepala dan mengaku dosa kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan dan Raja kami, pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengaku segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam sepanjang hari hidup kami. Allah menemukan kami banyak kali melakukan kesalahan di mata-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami. Kami mendukakan mereka lewat kata-kata kami, lewat perbuatan kami, lewat apa yang kami pikirkan terhadap mereka. Karena itu kami memohon, kasihanilah kami, ampunilah kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat nomor 40 baitnya yang kedua. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama. Ayai benar, aduh
Kita bersama-sama akan bermazmur bagi Tuhan melalui Mazmur 100 ayatnya pertama hingga yang kelima. Untuk itu saya jemput jemaat Tuhan sekalian untuk berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke di dalam pelatarannya dan dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita melakukan kidung jemaat nomor 3, baitnya yang pertama. Silakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan mendengar renungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Datanglah bersama kami agar firman-Mu yang dibacakan dan diberitakan mendapat tempat yang layak di hati kami, sehingga kami tidak saja menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Pembacaan untuk kita pada saat ini terambil di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka,
Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyelibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Salam. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, jemaat Exodus Pencastioleta semua yang ada di rumah ataupun yang berada di mana saja. Pagi hari ini kita bertemu kembali, tidak terasa kita sudah ada di bulan Mei. Bulan Mei menjadi bulan bahasa dan budaya. Dan kita akan berbicara di dalam tema Yesus Kristus hadir dalam budaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita masih ada dalam masa perayaan Paskah. Kita ada di minggu yang kedua dan menjalani masa perayaan Paskah saat ini adalah satu pengalaman iman yang saya kira tidak boleh kita lupakan. Karena kali ini kita sedang menjalani masa-masa perayaan Paskah dalam suasana yang kita bisa kasih tanda kutip
suasana yang sulit. Kita menjalani di suasana sulit sekarang ini, mestinya membuka mata iman kita untuk kita tahu bahwa Yesus sebenarnya sedang hadir bagi kita di masa-masa sulit seperti ini. Kita lihat bacaan kita hari ini bercerita tentang Kleopas dan temannya. Mereka juga sedang ada di masa-masa sulit dan Yesus hadir dalam keadaan mereka pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa perayaan Paskah tahun ini pasti akan menjadi ingatan kita seumur hidup. Cerita tahun ini akan menjadi cerita yang menarik untuk terus dikisahkan kembali, karena memang dia berbeda dari yang lain. Satu peristiwa yang kita anggap ini satu peristiwa yang sangat menghebohkan kita. Kalau sudah lewat peristiwa ini, pasti kita akan terus membicarakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang seperti ini juga terjadi dalam bacaan kita. Ada peristiwa yang tidak pernah terjadi seumur hidup mereka, bahwa di Yerusalem dan sekitarnya dihebohkan oleh berita bangkitnya Yesus dari kubur. Sekali lagi bahwa ini berita yang tidak pernah mereka alami seumur hidup mereka. Ada dua orang yang berjalan ke Emmaus dan mereka sedang bercerita tentang cerita yang heboh saat itu, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Dalam perjalanan itu mereka menemukan seorang asing yang tidak mereka kenal, padahal itu adalah Yesus. Mereka bercerita tentang segala sesuatu yang sementara terjadi. Di dalam cerita itu mereka begitu cemas, mereka begitu kecewa. Harapan mereka yang menyala-nyala sekarang sudah padam. Mereka bilang, imam-imam dan pemimpin-pemimpin telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Menyerahkan Yesus untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal mereka tahu, dulu mereka sangat berharap bahwa dia atau Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka tidak sadar bahwa yang mereka ceritakan itu ada tepat berdiri di samping mereka. Yesus mendengar dengan begitu tenang dan akhirnya ia memberi komentar juga. Yesus menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Keterangan Yesus itu membuka hati mereka. Kleopas dan temannya begitu senang mendengar penjelasan Yesus. Tetapi sayangnya mereka sekali lagi belum mengenal Yesus. Mata iman mereka belum terbuka. Mereka senang dengar cerita dari Yesus, tapi sekali lagi bahwa mata iman mereka belum terbuka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah hal semacam ini juga sering terjadi dalam kita pun hidup? Dalam kita punya pengalaman. Seringkali terlalu banyak orang Kristen yang bilang cinta Yesus. Terlalu banyak orang Kristen yang bilang dong kenal Yesus. Dan omong bercerita tentang Yesus terus menerus. Tapi tidak ada sukacita. Hidup serba mengeluh. Tidak ada perubahan hidup. Tidak ada pertumbuhan rohani. Karena apa? Karena mata iman masih tertutup. Mata iman kita menderita katarak rohani yang parah. Begitulah saya kira yang juga dialami oleh Kleopas dan temannya. Mata iman mereka tertutup oleh kekecewaan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ada satu hal yang menarik. Ada satu perubahan yang terjadi. Perubahan itu terjadi ketika apa? Ketika mereka meminta Yesus hadir dalam hidup mereka. Ketika mereka sampai di ambang kota, diceritakan hari sudah senja, orang asing itu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan, tetapi mereka berdua,
Klopas dan temannya mendesak, kata mereka, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Ajakan dan undangan itu mengandung beberapa makna. Yang pertama, mencerminkan adat ketimuran. Mereka menghargai setiap orang yang dianggap tamu. Itu biasa orang timur begitu, mencerminkan adat ketimuran. Kalau ada orang yang lewat sudah hampir senja, atau orang yang lewat di rumah, pasti kita akan mengundangnya untuk datang, singgah sebentar di rumah. Makna yang kedua juga mencerminkan kerinduan hati untuk mendengar lebih jauh cerita yang semakin menarik. Ajakan mereka akhirnya membuka tabir bahwa si orang asing itu ternyata adalah Yesus. Ketika Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikan pada mereka. Barulah mereka sadar bahwa itulah Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus menjangkau mereka lewat budaya ketimuran mereka. Tema khotbah kita hari ini, Yesus hadir dalam budaya. Yesus masuk dalam hidup mereka. Yesus masuk dalam kebiasaan mereka. Makan dan minum bersama di meja yang sama adalah simbol kuno keintiman manusia. Makan di Emmaus dimulai dengan ada satu tindakan keramahan, undang Yesus, mereka siapkan meja dan minta Yesus hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Peringatan akan Yesus di meja itulah yang mengubah sesuatu, makan malam biasa menjadi sakramen. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang budaya makan bersama dan mengundang Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita akan mengubah kita. Mengubah kebiasaan itu menjadi hal yang begitu istimewa dalam hubungan kita dengan keluarga, bahkan juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Meja makan, Bapak Ibu, memang membawa kebersamaan. Pasti kita semua pernah merasakan itu. Ketika semua ada duduk bersama, makan bersama, kita merasa sebuah kebersamaan. Di meja makan sekali lagi membawa kebersamaan. Bicara tentang meja makan, itu membawa kenangan saya pada waktu saya kecil, kenangan saya dengan orang tua saya, pasti menjadi kenangan juga Bapak Ibu, bahkan juga dalam keluarga kita sekarang ini. Ketika makanan sudah disiapkan, semua orang dipanggil. Yang ada kerja, yang ada bikin apa saja, dipanggil untuk mari makan sama-sama, berdoa dan makan sama-sama. Dan makan bersama itu ada banyak cerita yang akan disampaikan. Kebersamaan juga dirasakan di situ. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira situasi sekarang ini pun Yesus sedang meminta kita untuk selalu ada dalam kebersamaan. Ya, situasi sekarang ini ketika wabah COVID-19 melanda kita mestinya merenungkan lebih jauh bahwa ini situasi yang punya makna positif juga bagi kita. Yesus sedang meminta kita untuk ada dalam kebersamaan, berdoa bersama-sama dengan keluarga, dan juga makan bersama-sama dengan keluarga yang mungkin jarang sekali kita alami karena kesibukan kita. Sibuk pergi kantor pulang semalam, sibuk kerja yang lain pulang semalam, tapi situasi seperti ini mengajak kita untuk ada dalam kebersamaan dengan keluarga. Doa bersama, makan bersama. Di situ kita membangun keintiman dalam keluarga, membangun keintiman juga dengan Tuhan. Saya kira sangat rugi ya kalau kita menyia-nyiakan kesempatan saat ini untuk membangun keintiman dengan keluarga dan Tuhan.
Sangat rugi kalau kita tidak mengundang Yesus untuk masuk dalam rumah kita dan berbagi kisah hidup dengan Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup ini satu siarah yang panjang dan sering diwarnai dengan berbagai kisah. Ada kisah yang sedih, ada juga kisah yang penuh dengan sukacita. Ketika ada sukacita, kita senang luar biasa. Tapi ketika hidup kita diwarnai dengan duka cita, ya seperti sekarang, saya kira kehidupan kita atau pengalaman-pengalaman kita sedang diwarnai dengan sedikit kesusahan. Ada banyak orang yang menjadi khawatir karena kondisi sekarang ini. Virus corona, mana lagi kita sudah dengar bahwa positif semakin banyak, bertambah banyak. Pekerjaan kita pasti akan terganggu. Mau dapat uang dari mana? Pendidikan anak-anak juga terganggu. Pikiran kita juga akan menjadi kacau. Kita seolah-olah jatuh terkulai di dalam lumpur. Dalam lumpur tanpa harapan inilah kita ditantang untuk mengundang Yesus ke dalam rumah hati kita. Tinggallah bersama-sama dengan saya dan keluarga saya ya Tuhan. Sebab hari menjelang malam dan matahari hidup kami hampir terbenam. Undangan penuh iman pasti akan dipenuhi oleh Yesus yang sangat mengasihi kita itu. Amin. Masuk dalam pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Temannya dari Kidung Jemaat nomor 375, saya mau ikut Yesus.
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami hingga saat ini. Terima kasih untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan pada ibadah kami saat ini ya Bapa. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah sedikit yang kami taruh di dalam kantong persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan harapan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 337, bait pertama dan kedua. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita berteduh diri dan kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemelihara kehidupan ini. Kami bersyukur berterima kasih untuk hari-hari hidup yang Bapa anugerahkan kepada kami semua. Kalau kami masih ada sampai dengan sekarang, kami sadari bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata kemurahan Allah. Dalam mengalami dan menjalani berbagai kesulitan hidup, dengan pergumulan-pergumulan, kami bisa melewati itu semua juga bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang datang dan mengingatkan kepada kami semua bahwa sungguh Allah hadir di tengah-tengah keluarga kami. Allah ada di tengah-tengah pergumulan kami. Allah tahu jauh ke dalam hati hidup pergumulan kami masing-masing. Karena itu ya Bapa di sorga, saat ini kami semua boleh datang di hadapan hadirat Allah. Kami mau berdoa, kiranya Allah menolong kami sebagai keluarga-keluarga Kristen ketika kami diperhadapkan dengan kondisi hidup saat ini
virus corona yang semakin merajalela. Allah tahu rintihan hati kami. Allah tahu tentang kekecewaan kami dan kekhawatiran kami. Kami sadari Bapa, terkadang itu membuat mata iman kami menjadi pudar. Kami tidak mampu melihat bahwa kuasa Allah begitu besar, bahwa Allah begitu mampu untuk menolong kami, melepaskan kami dari kesulitan-kesulitan ini. Karena itu ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kepada kami bahwa Allah ada di tengah-tengah kami. Asalkan kami mau terus mengundang Allah hadir di dalam rumah kami, hadir di dalam rumah hati kami, sehingga kami menjadi sukacita, kami menjadi berani untuk menjalani hidup yang masih Allah anugerahkan ini. Tuhan kami yang baik, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Allah. Kami juga mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan, di mana saja mereka berada, yang berada di rumah-rumah masing-masing, bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Kasih setia Tuhan menjangkau mereka, jamahan tangan Tuhan menjangkau mereka. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa dan harapan yang sedang dinaikkan oleh setiap keluarga-keluarga Kristen. Untuk pergumulan keluarga mereka, Allah sendingkan telinga pengasihan-Mu. Yang sedang bergelut dengan sakit penyakit yang sedang mereka alami, yang sedang juga bergelut dengan kesulitan-kesulitan akibat pekerjaan mereka yang sudah tidak ada lagi, yang sedang bergelut dengan berbagai hal. Tuhan menolong kami dengan cara dan kehendak Allah. Allah kiranya memberikan kepada kami roh dan hikmat-Mu ya Bapa, agar kendati pun kami diperhadapkan dengan kesulitan ini, kami masih memiliki iman, kami masih memiliki hikmat yang berasal daripada Allah, supaya kami mampu melewati masa sulit ini bersama dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami juga mau berdoa untuk pemerintah yang dari pusat sampai ke daerah-daerah yang Tuhan percayakan untuk ada bekerja, bahkan juga terus memberi perhatian bagi kami teristimewa dalam kondisi COVID-19 ini. Allah berkati mereka, Allah melindungi mereka semua. Para medis yang ada di garda terdepan, Allah juga menyertai dan melindungi mereka semua. Dijauhkan dari berbagai mara bahaya, maut, kecelakaan, bahkan juga sakit penyakit yang datang. Kami berdoa ya Bapa di surga, juga untuk sukacita kami semua. Oleh karena ulang tahun gereja yang kami alami, yang kami rasakan, kami percaya Tuhan, kalau kami bisa sampai menjadi gereja yang dewasa, itu bukan karena kami, tapi semata-mata karena kemurahan Allah. 33 tahun gereja Exodus Penkase Oleta, boleh menjalani sukar sulitnya pelayanan, boleh menjalani berbagai hal, jatuh bangunnya pelayanan. Kami percaya juga ya Bapa di surga, bahwa tangan Tuhan tetap menolong dan menopang kami. Karena itu, biarlah hari-hari hidup ke depan kami sebagai umat-Mu, kami benar-benar mau memberi diri kami, benar-benar mau memberi hidup kami untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja Exodus Penkase Oleta ini. Semua bukan untuk kami, tetapi kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena tuntunan Tuhan, karena jamahan Tuhan, kami masih ada sampai dengan saat sekarang. Ada begitu banyak tanggung jawab yang harus kami kerjakan, apalagi dalam situasi-situasi yang seperti ini. Biarlah Allah juga mengembusi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk melaksanakan tanggung jawab iman ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih. Seluruh kehidupan kami, hari ini, esok, dan seterusnya, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa kasih Allah sendiri. Allah menyertai kami semua, jemaat Tuhan. Allah menyertai juga hamba-hamba-Mu, para abdi Tuhan yang berada di Sinode Gemit. Memberikan kepada mereka juga hikmat ya Bapa, agar dengan hikmat yang berasal daripada Allah sendiri, berbagai keputusan dapat mereka ambil untuk perkembangan gereja Tuhan dalam situasi sulit yang sekarang ini.
Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa kami. Dengar dan sambut doa kami, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah. Saya jemput kita berdiri. Kita akan melakukan Kidung Jemaat 413 baitnya yang pertama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mewakili pelayan dan seluruh presbiter Jemaat Exodus Penkasih Oleta, kami ucapkan terima kasih kepada semua Jemaat Exodus dan juga Bapak Ibu, Saudara-saudari yang menonton video kami. Kiranya Tuhan Yesus yang punya pelayanan akan tetap memberkati kita semua. Adapun warta pelayanan jemaat hari Minggu 3 Mei 2020 sebagai berikut. Yang pertama, ibadah minggu dan ibadah rumah tangga masih dilaksanakan oleh keluarga di rumah masing-masing. Yang kedua,
jangan lupa protokol kesehatan dan protokol pemerintah. Selalu cuci tangan, selalu memakai masker, jaga jarak, di rumah saja. Jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak, dan selalu berdoa agar COVID-19 cepat berlalu. Yang ketiga, laporan keuangan bulanan Jemaat Exodus Penkasih Oleta telah disampaikan melalui pesan WhatsApp Presbiter. Yang keempat, mewakili seluruh Majelis Jemaat dan Jemaat Exodus Penkasih Oleta, kami ucapkan selamat bertambah usia bagi Gereja Exodus Penkasih Oleta, tepatnya tanggal 1 Mei 2020 yang ke-33. Semoga kehadirannya tetap menjadi berkat baik bagi Jemaat Exodus maupun bagi semua orang. Demikian, terima kasih. Salam.